Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SDN Kertanugraha oleh Ai Elin Darlina SPD, CGP Angkatan 9, Kabupaten Subang. Latar belakang budaya positif di SDN Kertanugraha. Budaya positif sangatlah penting untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN Kertanugraha SD, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru, mudah-mudahan kumpulnya di sini membawa keberkahan untuk kita semua. Amin. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul untuk menghadiri undangan dari kami. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas meluangkan waktunya untuk hadir di tempat ini, yaitu saya di sini akan memberikan sedikit materi yang harus disampaikan kepada Bapak Ibu guru semua yang nantinya untuk diterapkan di sekolah. Ini di sini saya akan mengambil judul yaitu tentang budaya positif. Budaya positif di sini disusun oleh Ibu Elin Darlina SPD dari SDN Kertanugraha CGP Angkatan 9. Latar belakang budaya positif. Di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini latar belakang kita mengadakan budaya positif. Untuk apa budaya positif diterapkan di sekolah? Pentingnya budaya positif di lingkungan sekolah. Lingkungan positif sangatlah diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Sebagaimana tertuang dalam standar proses pada Standar Nasional Pendidikan pasal 12, yaitu pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2, suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan memberikan ruang cukup bagi prakarsa kreativitas. Jadi di sini Bapak dan Ibu guru di sini kita dalam pembelajaran ini harus berpihak kepada murid. Kalau dulu kita itu segala sesuatunya bersumber dari guru. Kalau sekarang pembelajaran hari ini kita beralih ke berpihak kepada murid. Lanjut next. Adapun budaya positif di sini diantaranya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian budaya positif juga ada teori motivasi perilaku manusia, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada juga keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Apa itu disiplin positif? Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Biar orang lain patuh, ayo kita disiplin, itu dari diri kita untuk orang lain. Menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konsep pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat.
Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri sendiri yang memiliki motivasi internal. Jadi disiplin itu harus datang dari diri sendiri, bukan karena orang lain. Adapun nilai-nilai kebajikan universal, apa saja nilai-nilai kebajikannya? Di sini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia ini dicapai setiap individu. Setiap individu pasti menginginkan keinginan nilai-nilainya yang baik ya. Di sini juga institusi pendidikan di Indonesia telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal sekarang dengan profil pelajar Pancasila yang nanti ada 6 dimensi. Kemudian ada teori motivasi hukuman dan penghargaan atau dan restitusi. Motivasi perilaku manusia di antaranya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nanti ada sebuah motivasi anak itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, nanti ada di contoh berikutnya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Anak itu memotivasi tetapi dalam dirinya masih ada rasa ingin ada penghargaan atau imbalan dari orang lain. Dan yang ketiga, menjadi orang lain yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman dan penghargaan. Nih, biasanya kalau di sekolah itu pasti ada hukuman kepada anak. Di sini ada hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Anak kalau salah tidak langsung berkata jujur, tapi di situ biasanya anak menyembunyikan dulu. Di sini ada hukum dan penghargaan. Terus dampaknya pada murid itu kalau kita diberi hukuman biasanya suka marah, merasa bersalah, merendah diri, dan biasanya malah suka mengasingkan diri. Dan hukuman itu dibuatnya oleh guru kalau hukuman. Kemudian hukuman itu menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, biasanya mengkritik, menyindir, dan merendahkan. Dan yang terakhir, hukuman itu mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar infas kesalahan. Kalau anak bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid. Bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada? Seorang manajer kepada murid biasanya berkata, apa yang kita yakini, kita kembali ke keyakinan kelas. Nanti kita bahas tentang keyakinan kelas. Di sini untuk mengatasi anak-anak yang bermasalah itu, anak-anak yang melanggar peraturan itu, kita biasanya sekarang dengan menggunakan segitiga restitusi. Di mana di segitiga restitusi ini tahapannya sebagai guru itu harus bisa menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang bersalah, dan dilanjutkan dengan menanyakan keyakinan kelas. Menstabilkan identitas itu apa? Menstabilkan identitas itu berbuat salah. Contohnya, kalau kita ada anak berantem misalkan, kita panggil, biasanya kita kalau ke anak, kamu berantem sih kamu, biasa seperti itu ya. Kalau sekarang ada aturannya, yaitu dengan menstabilkan identitas. Anak dipanggil dan guru menanyakan, berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi anak yang tadinya marah, lagi marah, kita panggil. Di antaranya ada kata-kata berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita tenangkan dulu hati anak. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga sama pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi ada kata-kata seperti ini saat menstabilkan siswa yang sedang marah. Kemudian untuk menanyakan tindakan yang salahnya, pertanyaannya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan seperti itu. Kamu memiliki alasan kenapa kamu sampai berantem. Ayo, apa alasannya? Kita baik-baik aja. Jadi anak itu yang tadinya pemarah dia bisa tenang.
kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Lanjut, itu untuk menanyakan kesalahan. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Kita harus tahu dulu keyakinan kelas kita itu apa kesepakatannya dengan anak-anak. Kita nanya ke anak-anak, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati yang ada di kelas itu nilainya apa? Misalkan tidak boleh berantem. Oh, berarti kan sudah melanggar peraturan nih. Peraturan kelas itu tidak boleh berantem. Di sini kita cara menanyanya seperti ini. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Anak nanti bisa menjawabnya. Kamu mau jadi orang seperti apa kalau seperti ini terus? Jadi ada kata-kata kelembutan kepada murid. Sekian dan terima kasih. Di sini mohon maaf bukannya mengajarkan tapi hanya saling sharing aja ya Bu ya, dari materi yang tadi tentang hukuman, tentang konsekuensi dan restitusi. Mungkin ada pengalaman apa bedanya hukuman dengan konsekuensi tadi. Kalau hukuman tadi kan anak akan tadi berasa marah ya dengan hukuman. Sebelum ke hukuman tadi budaya positif. Budaya positif itu artinya kebiasaan-kebiasaan yang positif yang kita terapkan di sekolah. Contohnya kegiatan positif yang diterapkan di SDN Kertanugraha. Apa ya? Ingat-ingat kegiatan positif yang diterapkan di SDN Kertanugraha. Boleh salah satu guru untuk menjelaskan yang sudah diterapkan di SDN Kertanugraha. Contohnya salah satunya dari perwakilan guru, silakan. Bu ini, ya nanti Bu ini nanti, ya nanti bagian hukuman, nanti bagian pengamanan, perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamila Nur Rahman. Saya di sini sebagai wali kelas 5. Saya akan memaparkan beberapa kebiasaan di SDN Kertanugraha. Setiap hari Senin kebiasaannya adalah upacara bendera. Hari Selasa pembiasaan literasi kelas bawah 1, 2, 3. Yang selanjutnya hari Rabu literasi kelas atas 4, 5, dan 6. Di hari Rabu pembiasaannya menyanyikan lagu wajib nasional. Di hari Kamis pembiasaan menyanyikan lagu wajib nasional. Di hari Jumat pembiasaan Jumat religi, biasanya di sini membaca tahlil dan surat-surat pendek. Dan terakhir hari Sabtu pembiasaannya adalah kegiatan pramuka. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Jani. Alhamdulillah untuk di SDN Kertanugraha pembiasaan itu sudah ada. Silakan nanti tinggal diterapkan di sekolahnya. Di antaranya upacara bendera itu salah satu wujud dari kita untuk mendisiplinkan budaya positif ya. Dengan adanya upacara, dengan adanya kegiatan pramuka, di sini insya Allah akan menuntun anak-anak kita untuk melakukan disiplin yang positif. Dilakukan apakah hukuman atau konsekuensi? Kalau konsekuensi di sini, murid atau anak belajar taat tujuannya. Dan konsekuensi ini dibuat oleh guru dan murid. Bukan hanya guru saja, tapi kesepakatan murid juga ini adalah salah satu dari konsekuensi. Kemudian dari konsekuensi ini mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif, membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Nanti kita setelah tahu tadi hukuman dengan konsekuensi, kita sebagai guru apa yang mau diterapkan kita anak kita.
Ada yang terakhir ada restitusi. Di sini juga sama restitusi. Ketika anak melakukan kesalahan, murid atau anak dengan kita mempraktekkan restitusi ini, murid atau anak di sini bisa belajar memecahkan masalah. Anak akan paham bahwa dirinya sendiri yang memegang kendali kontrol. Murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki dirinya dengan restitusi ini. Dibuat oleh murid atau anak. Kalau restitusi ini dibuatnya oleh murid atau anak. Kemudian menguatkan guru menyebutkan keyakinan kelas, begini kerangka acuan, berpikir restitusi murid atau anak. Kemudian ini ada keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu di sini kalau dulu bukan keyakinan kelas, kita lebih ke kesepakatan kelas. Tapi untuk sekarang alangkah baiknya Bapak dan Ibu menggunakan keyakinan kelas. Namanya keyakinan kelas. Dengan keyakinan kelas di sini, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kebajikan universal ini nanti kita satukan di dalam keyakinan kelas yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi di sini anak-anak itu tidak melihat ini dari suku mana, bahasanya apa, agamanya apa. Kita dengan keyakinan kelas ini diterapkan akan mendapat nilai-nilai kebajikan yang universal. Kemudian seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Di sini ada posisi kontrol. Posisi kontrol ini kita posisinya sebagai apa nih di sini? Guru itu sebagai apa? Yang pertama posisinya guru sebagai pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut kepada anak-anak. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Di sini malah merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti gimana coba kalau orang tua kamu, contoh ini, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nanti jadi si anak itu merasa dirinya akan merasa bersalah. Di posisi ini akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan tidak mengecewakan orang-orang yang disayangi di sekitarnya. Jadi nanti kita masuk ke posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah atau yang lainnya ada. Nih ada lagi posisi guru kita sebagai teman. Biasanya kita memposisikan kita dengan murid itu sebagai teman. Pada posisi ini, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid kalau posisi sebagai teman. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau pendapat. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa positif. Positif di sini berupa dukungan baik yang terjalin antara guru dengan murid. Kalau muridnya berbuat positif, nanti anak-anaknya ngikutin positif. Gurunya berbuat negatif, anak-anaknya karena udah merasa sebagai teman, dengan spontan anak-anaknya akan mengikuti. Seperti itu. Lanjut. Yang berikutnya adalah posisi guru sebagai pemantau. Tadi posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah, terus sekarang pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Guru itu selalu mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Tentunya murid yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaannya biasanya, kalau kita sebagai pemantau, guru sebagai pemantau, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nih, yang terakhir,
posisi guru sebagai manajer. Manajer di sini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid belajar untuk mempertanggungjawabkan perilakunya sendiri. Kemudian seorang manajer murid dianggap untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid. Bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada? Seorang manajer kepada murid biasanya berkata, apa yang kita yakini, kita kembali ke keyakinan kelas. Nanti kita bahas tentang keyakinan kelas. Di sini untuk mengatasi anak-anak yang bermasalah itu, anak-anak yang melanggar peraturan itu, kita biasanya sekarang dengan menggunakan segitiga restitusi. Di mana di segitiga restitusi ini tahapannya sebagai guru itu harus bisa, di kelas itu harus ada keyakinan kelas, Bu. Keyakinan kelas itu dibuatnya oleh siapa? Oleh guru atau oleh murid? Oleh guru dan murid. Hasil kesepakatan murid, guru hanya memfasilitasi, mengarahkan murid. Kesepakatan apa yang, kalau dulu kesepakatan, sekarang namanya ganti jadi keyakinan. Keyakinan apa yang akan diterapkan nanti di kelas kita? Contohnya, keyakinannya tidak berisik waktu belajar. Berarti harus semuanya harus sepakat, harus yakin ini tidak berisik di kelas. Seperti itu ya Bu ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Cukup ya, udah azan waktunya. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia meliputi 1. Bertahan hidup, 2. Mendapatkan kasih sayang dan diterima, 3. Penguasaan, yang 4. Kebebasan, dan yang 5 yaitu mendapat kesenangan. Untuk kebutuhan dasar hidup, mempertahankan hidupnya, semua orang pasti ingin kebutuhan hidupnya itu terpenuhi. Salah satu contohnya yaitu terpenuhinya kesehatan, rumah, dan tentunya makan. Di sini juga peserta didik juga membutuhkan untuk bertahan hidupnya. Di sini kita perhatikan anak peserta didik kita, apakah sudah terpenuhi dari keluarganya? Contohnya, misalkan di sini ada anak yang diam aja, yang lain pada istirahat, pada jajan, kok anak tersebut tidak. Kita dekatkan anak tersebut, kenapa Neng? Udah makan belum? Kita sebagai guru di sini harus memperhatikan setiap gerak dari peserta didik kita. Harus tahu setiap anak itu, kepribadian anak itu kita dekati. Itu salah satu kebutuhan hidup yang harus dipenuhi di sekolah. Kemudian selain itu juga kebutuhan apa yang saat kita pembelajaran di sini, kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak itu apa saja. Kita sebagai guru harus memfasilitasinya. Terus yang kedua, anak itu butuh akan kasih sayang dan diterima. Anak tersebut butuh kasih sayang seorang guru, di mana kita seorang guru harus memperlihatkan contoh yang baik kepada anak, memperlihatkan rasa sayang kita kepada anak sehingga timbul anak itu untuk menumbuhkan rasa semangat belajarnya. Kemudian ada penguasaan. Penguasaan di sini anak harus memiliki penguasaan di sini, bukan berarti penguasaan menguasai dari rekan-rekannya, bukan seperti itu. Tetapi anak di sini harus menguasai pembelajaran yang sedang diterapkan. Kemudian ada kebebasan, dan anak pun di sini juga memerlukan kebebasan. Bukan berarti anak ini harus tertekan dalam mengikuti pembelajaran, tetapi diberikan kebebasan oleh kita. Dan yang terakhir yaitu anak itu harus mendapatkan kesenangan. Dari pembelajaran yang kita sampaikan di sini, Bapak Ibu, anak ini di akhirnya harus memiliki kesenangan sehingga terciptanya pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan, sehingga terwujudlah tujuan kita yaitu profil pelajar Pancasila. Ya, seperti itu untuk kebutuhan dasar.
mulia. Kemudian bergotong royong, bernalar kritis, kreatif. Bahkan ada lagunya. Udah tahu lagu Program Pelajar Pancasila? Belum? Hanya sekedarnya aja ya. Nanti kita terapkan sedikit aja. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Gitu ya, program belajar Pancasila. Mudah-mudahan anak-anak kita tercapai program belajar Pancasilanya. Dan diharapkan pembelajaran di sekolah itu menyenangkan. Anak tidak ada yang merasa bosan di sekolah. Malah anak itu harusnya merasa rindu kepada gurunya. Kita itu harus yang dirindukan oleh anak-anak. Kalau kita tidak ada, ibu kemana ibu? Ada kata-kata seperti itu. Berarti itu anak salah satunya rindu kepada kita. Soalnya bisa diterapkan ya bu ya. Kemudian tadi tentang hukuman. Di sini ada hukuman. Mungkin kita ingat-ingat pengalaman kita masa lalu waktu kita SD, SMP atau SMA. Mungkin ada yang pernah dihukum sama gurunya. Ada yang pernah dihukum? Ada ya? Ini mau cerita aja nggak apa pengalaman ya pernah dihukum ini sama guru ya. Yang dari WAI disampaikan sejenis hukuman memang ada di saya sampai detik sekarang juga, yaitu di bagian kebersihan kuku yang sampai sekarang juga kita nggak pernah ini ya, daerahnya pasti masih ada. Itu sampai kebetulan saya juga alumni dari Ketan Drama. Ya mungkin aku namanya anak ya, ada yang lupa sampai bersihkan hari masih belum dipotong, hitam, panjang. Akhirnya begitu udah bel berbunyi, waktunya masuk, kita berbaris dulu seperti biasa oleh guru satu persatu. Yang bersih lolos masuk dan yang panjang kotor ditahan di luar. Akhirnya saya mendapatkan hukuman dari penggaris yang panjang yang 30 cm, kalau enggak ya bambu yang panjang seperti biasa. Ini bayangkan ya. Tapi ya dari kejadian tersebut saya jadikan evaluasi seterusnya sampai saya juga jadi guru di sini. Saya terapkan terhadap anak-anak memang butuh untuk menjaga kebersihan, bukan hanya dari kuku semua, dari rambut, ke telinga, ke gigi, sampai ke kuku, gimana baiknya untuk menjaga kebersihan. Dan hukuman itu juga sampai sekarang masih saya ingat, masih nempel di memori saya. Ya dianggap apa ya, pelajaran buat saya, evaluasi buat ke depan buat orang pribadi saya juga. Oke, ya terima kasih untuk waktunya. Ini ya, yang merasakan hukuman dulu pasti setiap merasa sakit hati, merasa marah atau bagaimana pada saat dihukum? Marah dan sakit hati jelas. Udah jelas marah dan sakit hati ya bu ya. Nah, kita sebagai guru di sini jangan sampai menimbulkan anak marah, sakit hati, apalagi nanti teringat-ingat sampai saat ini bu, teringat saya dulu dipukul sama ibu gitu. Tapi di balik semua itu bu ini menyadari diri sendiri. Jadi sebuah pelajaran untuk bu ini, tapi belum tentu untuk orang lain. Ada aja orang lain, saya mah dendam kan ibu itu. Saya dari nilai 5 dengan apa? Ingat aja, sampai sekarang nilai saya 5 karena saya dihukum waktu itu. Nah, salah satu seperti itu kita jangan diterapkan. Di sini untuk anak-anak yang bermasalah di sini, setiap anak di sekolah pasti ada sebuah permasalahan. Tadi ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Nah, saya akan memberikan sebuah contoh ya. Ada anak yang disuruh oleh bapaknya membeli es krim. Coba belikan es krim, nah di situ dia pakai tempat, kebetulan tempatnya itu nggak ada tutupnya. Malu es krimnya yang 2000 yang nggak ada tutupnya. Belilah si anak itu beli es krim. Karena senangnya anak itu membeli es krim sampai lari ke rumahnya. Pas nyampe ke ayahnya, es krimnya itu tumpah di depan ayahnya. Kemudian ayahnya melakukan sebuah tindakan kepada
kepada anak tersebut, Bapak udah nungguin dari tadi pengen es krim, udah di depan Bapak malah tumpah. Kamu tidak boleh jajan selama 1 bulan. Itu yang satu. Tidak boleh jajan 1 bulan sama ayah, sudah melakukan kesalahan. Terus datanglah ibunya, ada apa Pak? Ini Bapak udah nyuruh beli es krim, tapi es krimnya tumpah. Oh begitu, kata ibunya. Sini nak, coba ambil lap atau tisu. Ayo, dibereskan. Itu tindakan ibunya. Kita perbandingkan, yang masuk ke hukuman tindakan ibu atau ayahnya? Ibu atau ayahnya yang masuk yang hukuman? Ayah. Itu masuk hukuman. Selama 1 bulan kamu tidak boleh jajan. Itu sebuah hukuman. Teringat sama anak. Merasa anak itu merasa bersalah, merasa sakit. Saya tidak akan dikasih jajan 1 bulan. Bagaimana jajan dikasih jajan 1 bulan? Pasti ada terngiang-ngiang di pikiran anak seperti tadi Bu ini ya. Sampai enggak akan bilang ayahnya melakukan seperti itu. Dan bahkan hukuman itu bukannya baik, malah anak itu akan dampaknya ke anak itu akan negatif. Karena di rumahnya tindakan kasar sama ayahnya, bisa saja anaknya di luar melakukan tindakan seperti ayahnya, meniru dari keluarganya. Makanya kita sebagai guru di sini harus menerapkan hukuman itu mana yang patut diberikan kepada anak. Tadi yang salah satu contoh dari ibunya, sini nak ambil lap sama tisu. Itu maksudnya ke konsekuensi. Di mana konsekuensi di sini? Karena anak sudah melakukan kesalahan, jadi anak dampaknya harus bertanggung jawab, tapi dengan kebaikan. Seperti itu ya Bu ya. Bisa diterapkan di sekolah ya, insya Allah ya. Kemudian kalau restitusi itu apa? Restitusi itu kalau ada anak yang melakukan kesalahan, melanggar peraturan, jangan langsung ditindak kamu salah. Tidak seperti itu. Tapi ditanya dulu, sini nak, sini, silakan duduk dulu. Kenapa kamu sampai ngos-ngosan seperti itu? Sebel sih Bu, aku kesel sih. Oh iya, ayo kalau kamu kesel mungkin ada alasannya. Kita dengan lembut aja. Jadi ke anaknya juga merasa Allah. Ibu guru semuanya, materi yang selanjutnya yaitu menurut Dian Goshen dalam disiplin positif sekolah itu ada 3 motivasi ya. Motivasi yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua yaitu motivasinya ingin mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga ingin menjadikan orang yang mereka percayai menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai mereka yang dipercaya. Kita di sini sebagai Bapak dan Ibu guru di sini, salah satu contohnya Bapak dan Ibu guru berangkat ke sekolah ini atas niatan motivasi apa datang ke sekolah tepat waktu salah satunya. Apakah Bapak dan Ibu semuanya datang ke sini tadi menghindari ketidaknyamanan atau karena hukuman atau karena ingin ada penghargaan atau pujian dari orang lain, atau juga karena Bapak Ibu sendiri merasa bertanggung jawab kepada diri sendiri, menghargai diri sendiri, menghargai waktu. Tapi Ibu yakin kalau untuk guru-guru di sini, insya Allah dengan tanggung jawab yang ada dari dirinya sendiri ya Bu ya, datang dari diri sendiri, menghargai diri kita. Bukan berarti kita datang tepat waktu ke sekolah ingin mendapatkan pujian atau penghargaan dari kepala sekolah, bukan seperti itu ya Bu ya. Dan juga bukan berarti datang ke sekolah itu takut karena mendapat teguran, mendapat sanksi dari kepala sekolah,
Alhamdulillah untuk guru-guru di sini SDN Kertanugraha datang tepat waktu itu atas kesadaran diri sendiri, tanggung jawab diri sendiri, menghargai waktu dan menghargai diri kita sendiri ya Bu ya. Kemudian kita lihat ke murid-murid kita. Murid-murid kita di sini mereka menanamkan rasa disiplin positif ke sekolahnya itu mana maksudnya ke menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau mereka ingin mendapatkan penghargaan atau pujian dari orang lain, dari guru, atau mereka menyadari tanggung jawabnya sendiri, menghargai dirinya sendiri. Kita perhatikan ya Bapak Ibu, sebagian besar anak-anak kita ini di sini mereka menanamkan disiplin positifnya itu karena merasa takut awalnya ya. Takut mereka dengan pelanggaran yang mereka langgar, takut dengan guru-guru, takut dengan kepala sekolah, takut dengan warga sekolah kalau mereka melanggar aturan. Salah satu contoh misalkan mereka mau melaksanakan upacara, masih ada anak-anak yang telat datang ke sekolah dan ada juga anak-anak yang tepat waktu. Di sini kebanyakan yang anak tepat waktu itu kalau kita tanya, kamu hebat, datangnya pagi-pagi, udah siap ada di sini, udah begitu upacara. Iya Bu, jawabnya. Mereka menjawabnya, iya Bu. Habis kalau telat nanti aku dihukum. Aku takut kalau dihukum. Makanya aku bangunnya pagi-pagi Bu. Nih dari yang disampaikan oleh anak tadi itu berarti disiplin positif sekolahnya itu anak tersebut masih dengan adanya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Mereka itu takut kalau nanti mereka itu terlambat nanti dihukum oleh gurunya. Sebelum saya mengikuti program guru penggerak di sini, kata-kata seperti itu, hukuman-hukuman yang ada pelanggaran-pelanggaran yang dilaksanakan oleh anak-anak itu kebanyakan guru-gurunya juga sifatnya menghukum. Termasuk saya sendiri, saya pribadi sendiri juga sama ya Bapak Ibu ya. Sebelum mengikuti guru penggerak saya juga posisi saya itu sebagai penghukum. Kalau anak-anak yang telat datang ke sekolah memisahkan diri, dan nantinya akhirnya anak itu akan mendapatkan sanksi dari Bapak dan Ibu gurunya di sini. Dan Bapak Ibu gurunya juga merasa hal itu hal yang terbaik. Niat kita memang betul Bapak Ibu ingin mendisiplinkan anak itu dengan berbagai teknik dari Bapak dan Ibu guru, dari dalam diri Bapak Ibu guru sendiri. Tetapi ternyata kita itu menghukum itu kurang tepat. Melaksanakan penghukuman kepada anak itu ternyata tidak tepat ya Bapak Ibu. Nah di sini kita mengamati, kita perhatikan anak-anak kita di sini. Apakah anak-anak kita tadi melaksanakan disiplin positifnya itu karena menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau mereka itu ingin mendapat pujian dari guru, dari orang lain, dari temannya, bisa aja. Dan yang diharapkan kita semua sebagai gurunya diri di sini, mudah-mudahan anak itu bukan merasa yang nomor 1 dan nomor 2 tadi, tetapi ada rasa dalam dirinya sendiri, tumbuh dirinya sendiri untuk menghargai waktu, menghargai diri sendiri, dan memiliki tanggung jawab sendiri. Itu yang kita harapkan di sini ya Bu ya. Dengan adanya kegiatan ini, mudah-mudahan kita ke depan sebagai guru-guru Kertanugraha di sini juga sama-sama untuk mendisiplinkan disiplin yang positif kepada anak-anak dengan tidak memberikan hukuman-hukuman yang sudah disampaikan tadi di awal, bahwa posisi kita sebagai guru ini posisinya sebagai penghukum atau membuat merasa bersalah anak itu, atau posisi kita sebagai teman dengan siswa, atau guru itu sebagai pemantau
atau sebagai manajer. Nih, pengalaman saya ya, Bapak Ibu, yang sebelum-sebelumnya saya terapkan ke anak itu, memang yang pertama yang paling dominan itu guru-guru, termasuk saya sendiri, itu posisinya di penghukum, di mana anak melakukan pelanggaran itu pasti anak itu ada sanksinya. Ayo kamu kesini, kamu melanggar peraturan, kamu telah ikut upacaranya, memisahkan diri, nanti ada hukuman dari ibu. Nah, dari hukuman tersebut kadang-kadang anak itu kan tidak menerima. Kadang-kadang anak itu merasa benci, merasa dendam. Ya, kalau kita menghukum, bahkan hukumannya itu sampai ada ke yang kita tidak diharapkan, itu sampai ke fisik ya Bapak Ibu. Kadang-kadang anak disuruh, yang lain sudah masuk kelas, ayo kamu lari karena kamu sudah terlambat datang ke sekolahnya, kamu lari 7 keliling di lapangan. Sementara kita itu guru tidak tahu kalau kondisi anak itu, apa anak itu sedang sehat, apa sedang sakit. Kita merasa diri guru itu yang terbaik aja untuk anak-anak. Kamu udah melanggar peraturan, ayo lari 7 keliling. Besoknya anak itu sakit, ada laporan, Bu, anak saya sakit, kemarin dihukum sama ibu guru ini, katanya harus lari 7 keliling. Jadi anak saya sakit, minta tanggung jawabnya. Karena ada seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kita sebagai guru di sini sekarang sedikit-sedikit kurangi rasa menghukum. Syukur-syukur dihilangkan rasa menghukum, tetapi nanti ada cara yang terbaik selain menghukum. Itu posisi kita sebagai penghukum. Kemudian posisi kita sebagai merasa bersalah kepada anak juga itu kurang baik. Nanti kalau anak ada yang terlambat ke sekolah, sini kamu kenapa terlambat ke sekolah? Ini Bu, aku terlambat ke sekolah karena tidurnya terlalu malam Ibu, jadi aku kesiangan, nggak ada yang ngebangunin. Nih, nanti kalau kamu minggu depan begini lagi, kamu kasihan sama Ibu. Ibu nanti dimarahin sama atasan Ibu. Misalkannya Ibu kurang memperhatikan murid-muridnya. Nah, di situ anak merasa bersalah. Oh, ibu ini nanti dimarahin sama kepala sekolahnya kalau aku nanti datangnya terlambat lagi. Di situ anak rasa bersalah. Nah, di sini juga posisi kita sebagai menindak ke posisi merasa bersalah juga itu kurang baik Bapak Ibu. Karena anak di sini nanti anak merasa teringat-ingat, saya itu merasa punya kesalahan waktu itu kepada ibu ini. Jadi ibu ini dimarahin oleh kepala sekolah, padahal di balik semua itu tentunya tidak ya, Bapak dan Ibu guru tidak dimarahin. Cuma kalau yang namanya kita menyampaikan kepada anak itu, memori anak itu menempel. Jadi kata anak itu, ibu ini pasti dimarahin gara-gara aku. Ya, rasa bersalahnya itu ingat sampai mereka sudah dewasa. Makanya kita juga tidak baik untuk melaksanakan sebagai anak untuk merasa bersalah, kurang baik juga ya Bu. Kemudian ada posisi guru sebagai teman. Bahkan saya sendiri juga di awal-awal sebelumnya saya juga merasa berteman dengan anak itu dikira saya itu baik. Sebelum saya tahu dengan pendekatan ke anak itu, merasa bersama dengan mereka itu dianggap teman itu, pikiran saya sendiri itu positif. Ternyata kurang baik juga ya Bapak Ibu. Kenapa kurang baiknya anak? Kalau kita memberikan peluang kepada anak, memberikan kebebasan untuk dia merasa kita sebagai teman dekat dengan dia, mereka itu akan menjadi mereka itu akan merasa tidak ada batasan dengan kita. Jadi mereka itu terlalu bebas kepada kita, tidak merasa takut kepada kita, tidak ada rasa takut karena kita udah merasa dia teman, dia sudah enjoy dengan kita. Tetapi di balik semua itu, mereka juga akan merasa kecewa. Di mana kecewanya? Kalau kita tidak bisa melayani dia sepenuhnya. Ternyata ibu ini kemarin baik kepada kita, kok sekarang jadi
jadi begitu sih ke kita. Nah, itu salah satunya, ada diri anak yang dikecewakan. Nah, kemudian kurang baiknya itu kalau kita merasa sebagai teman kepada anak itu, nanti si anak tersebut yang udah dididik kita sebagai merasa dengan teman, dan kita udah deket, udah tidak ada batasan dengan kita, anak itu akan ada kesenjangan dengan guru yang lainnya. Kalau guru yang lainnya masuk, salah satunya contoh begini, saya memposisikan teman kepada anak kelas 1. Tadinya saya mengajar di kelas 1 itu, ini anak-anak itu perlu kasih sayang. Pemikiran ibu itu, perlu kasih, anak ini butuh perhatian, perlu kasih sayang. Dengan kasih sayang, mudah-mudahan anak ini akan lebih dekat dengan ibu. Itu niat ibu awalnya. Ternyata pada mereka itu, bahwa dengan kita merasa kebebasan tadi itu, merasa dengan guru berteman, jadi anak itu terlalu berani kepada kita. Sehingga kalau kita misalkan kita nggak masuk, nih Bu Ai nggak masuk hari ini, datanglah guru yang lain masuk ke situ. Besoknya apa yang disampaikan anak ke ibu? Ada aja itu anaknya, Bu, kemarin ibu nggak masuk, kenapa ibu? Ibunya lagi ada keperluan. Nah, emang kenapa? Kan ada ibu yang lain yang masuk. Nggak mau sama ibu ini mah, ibu ini yang galak, ibu ini begini, begitu ya. Jadi setelah diamati, setelah dievaluasi, ternyata posisi guru sebagai teman itu memposisikan ibu sebagai teman itu ternyata kurang baik juga, karena menjadikan sebuah kesenjangan anak-anak kita dengan guru yang lainnya. Nah, itu posisi kita sebagai teman. Terus posisi guru tadi, selain teman itu posisi guru sebagai pemantau. Nah, di sini posisi guru sebagai pemantau. Nah, kita itu harus memperhatikan setiap perilaku, tingkah laku anak, sampai latar belakang anak itu kita harus tahu, kita pantau bagaimana keadaan di rumahnya, bagaimana keadaan di sekolahnya dengan temannya. Kita itu sebagai pemantau. Jadi kebutuhan dasar yang ada pada diri anak saat pembelajaran itu kita tahu kalau kita sebagai pemantau. Dan yang terakhir itu sebagai manajer, di mana guru sebagai manajer di sini, guru itu menuntun anak, bukan menuntut ya, guru itu menuntun anak sampai anak itu tumbuh rasa dalam dirinya itu, rasa percaya diri, ada tanggung jawabnya. Itu kita sebagai kita bimbing anak tersebut, kita sebagai manajer. Jadi dari kelima posisi guru yang tadi itu, setelah saya ikut di guru penggerak, ternyata yang selama ini saya praktekkan ke anak-anak itu, yang selama saya lakukan kepada anak itu kurang baik ya Bu ya, kurang tepat. Makanya setelah saya tahu dari materi ini bahwa yang terbaik itu adalah guru sebagai pemantau dan sebagai manajer, di mana nanti sebagai pemantau kita tahu akan lingkungan keseharian anak, sebagai manajer anak akan tumbuh rasa percaya diri, rasa berbagi dengan teman, sehingga menimbulkan nilai-nilai positif pada diri anak. Itu yang kita harapkan ya Bapak Ibu. Kemudian untuk tambahan lagi, yaitu tentang keyakinan kelas Bapak Ibu. Tentang keyakinan kelas di sini, pada disiplin positif di sekolah itu kita harus menerapkan keyakinan kelas. Untuk apa menerapkan keyakinan kelas? Tujuannya agar pembelajaran yang kita laksanakan di kelas itu berjalan dengan kondusif, nyaman, aman, menyenangkan, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita harapkan di sini ya, Bapak dan Ibu sudah membuat keyakinan kelas
saya juga tahunya di program ini. Sebelumnya sebelum saya masuk ke guru penggerak, yang tahu itu bukan keyakinan kelas, tapi kesepakatan kelas kalau dulu. Bahkan saya juga masih memajangkannya itu kesepakatan kelas sebelum saya tahu kalau ternyata keyakinan kelas lah yang sekarang dipakai. Caranya bagaimana untuk membuat keyakinan kelas? Untuk membuat keyakinan kelas, pertama tahapannya kita izin dulu ke kepala sekolah. Di awal pembelajaran, di awal masuk pembelajaran, setelah ada rapat antar guru, biasanya di awal pembelajaran itu kan ada rapat ya, antar guru dengan kepala sekolah. Di situ kita sampaikan apa yang keperluan kelas kita. Salah satunya tentang keyakinan kelas. Kita minta izin kepada kepala sekolah untuk menyampaikan akan menerapkan keyakinan kelas di kelas yang kita tugaskan oleh kepala sekolah. Kalau sudah mendapatkan izin dari kepala sekolah, selanjutnya kita adakan kolaborasi sharing dengan rekan guru. Yang selanjutnya tindak lanjutnya apakah penerapan yang sesuai dengan kondisi kelas masing-masing. Salah satu contoh, kelas 1 pasti berbeda dengan kelas 6 keyakinan kelasnya. Kelas 6 berbeda dengan kelas 3, kelas 5 berbeda dengan kelas 4. Makanya kita di sini ada kesepakatan dengan guru-guru untuk mengambil keyakinan kelas di sini. Bukan berarti guru yang menentukan. Di sini harus hasil kesepakatan murid yang ada di kelas kita. Kelas 1 ya murid kelas 1, kelas 6 murid kelas 6, kesepakatannya apa? Keyakinan kelasnya apa? Kalau dulu kesepakatan kelas, sekarang keyakinan kelas. Salah satu contoh keyakinan kelas yang ada di kelas 1 yang sudah dibuat di kelas 1 ini Bapak Ibu. Yang pertama, keyakinan kelas, kita sepakat, anak-anak itu sepakat sebelum dan sesudah belajar berdoa terlebih dahulu. Sebelum belajar berdoa, mau pulang kita juga dibiasakan untuk berdoa. Itu nomor yang ke-1. Yang kedua, keyakinan kelas yang diterapkan di kelas 1 yaitu saling menghormati. Berarti di sini anak-anak yang ada di kelas 1 harus saling menghormati, tidak boleh saling ejek. Kenapa saling menghormati? Dari kita perhatikan setiap anak itu, setiap kelas itu pasti ada saling ejek. Nah, dengan kesepakatan di sini ada saling menghormati, yang mudah-mudahan saling ejeknya tidak ada. Itu ya. Untuk yang berikutnya, di kelas itu kesepakatan kelas 1 itu saling membantu. Saling membantu di sini artinya untuk kelas 1 itu penting sekali saling membantu, karena anak kelas 1 itu ada aja yang butuh bantuan. Ibu, aku hilang pensilnya. Ibu, aku penghapusnya nggak ada. Ibu, aku air minumnya ketinggalan. Nah, di sini kalau di kelas 1 itu jadi dibutuhkan untuk saling membantu. Kalau ada anak yang ketinggalan pensilnya, yang hilang penghapusnya, yang tidak kebawa tempat minumnya, harus saling tolong menolong. Di sini saling membantu. Kemudian selain saling membantu, anak kelas 1 juga ada saling memaafkan. Bapak dan Ibu, untuk kelas 1 itu di kelas saya pribadi ya, di kelas 1 itu hampir setiap hari anak itu ada aja yang berantem. Nggak tahu masalahnya apa. Gara-gara pensil, gara-gara bukunya kecoret, gara-gara saling ejek orang tua. Saya perhatikan ada aja. Nah, di sini anak itu harus saling memaafkan ya. Nah, jadi saling memaafkan juga dimasukkan ke keyakinan kelas, saling memaafkan. Dan yang terakhir, keyakinan di kelas 1 itu yaitu pulang tepat waktu. Pulang tepat waktu. Kenapa pulang tepat waktu dimasukkan ke keyakinan kelas? Kalau untuk anak kelas 1 mah, untuk anak kelas 1 mungkin masih rasa ingin pulangnya, ibu aku pulang jam berapa, ibu aku pulang jam berapa. Setiap itu ada aja anak yang menanyakan
Karena dengan adanya keyakinan kelas di sini, tepat waktu pulangnya tepat waktu, jadi anak udah tahu pulangnya, diumumkan pulangnya anak kelas 1 itu jam 11. Berarti sebelum jam 11 anak kelas 1 tidak boleh pulang dulu. Begitu ya Bu. Ini untuk yang kelas lainnya, yang kelas 5 udah diterapkan dulu belum pembuatan keyakinan kelasnya? Belum. Iya, berarti kita sama-sama ya Bu ya. Udah tahu caranya untuk keyakinan kelas, kita sama-sama bahas. Kalau ada kekurangan atau masih kurang paham, kita sama-sama bahas bersama di sini. Itu materinya. Kemudian selain itu untuk permasalahan anak yang melanggar pelaturan di sini, kita selesaikan dengan segitiga restitusi, ya, dimana anak itu kalau anak melakukan pelanggaran itu jangan kita vonis anak itu bersalah. Setiap kelas itu pasti ada permasalahannya berbeda-beda ya Bu ya. Kalau untuk anak kelas 1 permasalahannya antara anak itu saling ejek awalnya. Kalau di kelas tinggi itu berbeda ya Bu. Kalau di kelas tinggi itu sudah ada yang sampai ke anak itu udah ada yang saling pukul, itu kan lebih berat lagi ya Bu. Kita juga memperhatikannya juga harus benar-benar ekstra untuk anak-anak yang kelas atas. Misalkan di kelas kita ada yang berantem, anak udah saling pukul, ada yang sampai memar, misalkan anaknya nangis, lapor ke kita jangan memarahin, jangan langsung menyalahkan anak yang memukulnya, jangan. Untuk setelah kita tahu adanya penyelesaian dengan restitusi itu, kita jangan langsung menyalahkan anak, tetapi anak itu dipanggil dulu dua-duanya. Silakan dulu dua-duanya sampai mereka sudah emosi, tenangkan dulu, ayo minum dulu. Kalau kita ada minum, kenapa enggak? Kasih minum aja dulu anak, ayo minum aja dulu, biar anaknya merasa tenang dulu, jangan emosi dulu. Biasanya sebelum saya ikut guru penggerak ini, kalau ada anak yang berantem, ibu juga langsung marah. Hei, kamu berantem, sini, apa yang kamu lakukan sama anak ini? Nggak boleh begini. Nah, biasa seperti itu ya. Nah, sekarang kita ada pemahaman tentang segitiga restitusi, di mana restitusi ini kita sebagai guru hanya mendengarkan keluhan-keluhan dari mereka yang bersalah. Kita tanya, kenapa sampai kejadian seperti ini? Dengan baik-baik aja. Kalau anak ditanya dengan kitanya lemah lembut, yang tadinya emosi, insya Allah anak juga emosinya akan semakin turun. Tapi kalau kita menindaklanjut dengan emosi marah, anak juga akan pasti menunjukkan kemarahannya. Ini Bu, kan aku nggak begini gara-gara dia, begini. Nah, tidak seperti itu ya. Tapi di sini kita harus meluluhkan dulu hati mereka yang sedang emosi. Kita panggil ke anak-anaknya, kita mendengarkan. Nah, permasalahannya begini Bu, kenapa sampai begitu? Gitu aja, kita biarin aja anak yang suruh menjawab. Nanti juga solusinya juga datang dari anak. Kenapa sampai melakukan seperti ini? Mungkin ada alasannya. Dengan baik-baik aja. Itu ada di tahapan segitiga restitusi. Kemudian segitiga restitusi ini kan yang pertama itu menstabilkan identitas. Kita tanya dulu permasalahannya. Kemudian ada tindakan salahnya apa yang sampai terjadi seperti ini, itu apa, kok sampai terjadi berantem seperti itu, apa masalahnya. Nah, dari situ anak menjelaskan, biarkan aja anak menjelaskan, dan di akhirnya kita tarik ke keyakinan kelas. Nih, kalian tadi berantem di sini, nih melanggar aturan keyakinan kelas tidak? Kalau kita sudah dibuatkan aturan kelasnya, perlihatkan aturan kelas di kelas ini kan seperti ini. Kamu melakukan pelanggaran tidak di keyakinan kelas? Ya Bu, aku melakukan pelanggaran di keyakinan kelas. Contohnya apa? Di situ tidak menghargai orang lain. Nah, kalau tidak menghargai orang lain,
sebagai guru hanya memberikan arahan saja, jadi tidak menekankan kepada anak bahwa anak itu bersalah. Jangan sekali-kali kita memvonis anak itu salah. Biarkan aja anak yang mengungkapkan segala kesalahannya, dan kita ambil kesimpulan untuk menyelesaikan masalah tersebut supaya masalah tersebut tidak berlanjut. Begitu termasuk kita juga di sini ya, bukan menuntut kepada anak, tetapi kita harus menuntun anak untuk mencapai kesenangan, kebahagiaannya. Ciptakan kesenangan, kebahagiaan anak itu di sekolah. Mereka di luar sekolah dengan keluarganya, tetapi kalau di sekolah itu sudah menjadi tanggung jawab kita. Mau dibawa kemana mereka? Mau dibawa apa mereka hari ini? Sehingga kita itu sebagai guru harus menjadikan sebuah untuk anak-anak itu sebuah idaman dari anak-anak, sebuah contoh untuk anak-anak. Kembali lagi ke disiplin positif tadi, kita sebagai contoh untuk anak-anak, sebagai orang yang diidam-idamkan oleh anak, kita itu harus ada rasa menimbulkan rasa rindu dari anak-anak, idaman dari anak-anak, bukan jadi sebuah ibu itu mau galak, ibu itu masuk begini. Nah, tidak seperti itu. Tapi yang kita harapkan dari sini, Bapak dan Ibu guru di sini, saya percaya kalau Bapak dan Ibu guru di SDN Kertanegara itu orang-orangnya sudah baik, sudah bisa menuntun anak-anaknya. Walaupun kemarin seperti saya sendiri, bukan kepada Bapak Ibu, tapi saya sendiri melakukan hal-hal yang kurang pas, yaitu tentang hukum, tentang sebagai teman dengan anak, kemudian merasa bersalah anak, itu sebelum saya mengikuti program guru penggerak. Tetapi setelah mengikuti program guru penggerak, ternyata kita itu alangkah baiknya sebagai pemantau dan sebagai manajer, agar pendidikan yang kita harapkan tercapai dengan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tepuk surah yang paling panjang dalam Al-Quran, surah yang paling panjang dalam Al-Quran, surah yang paling panjang kalau kau belum tahu, surah yang paling panjang Al-Fatihah. Ayat yang paling ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, ayat yang paling panjang kalau kau belum tahu, ayat yang paling panjang ayat kursi. Surah yang paling panjang dalam Al-Quran, surah yang paling panjang dalam Al-Quran, surah yang paling panjang kalau kau belum tahu, surah yang paling panjang Al-Baqarah. Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila di sini, slogan Kertanegara pun memiliki slogan ya, moto Kertanegara. Selain moto Subang, Kertanegara juga memiliki. Di sini ada guru senior untuk menyampaikan slogan Kertanegara. Dipersilahkan. Terima kasih. Ayo kita ikutin ya. Mudah-mudahan profil pelajar Pancasila-nya dapat. Langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak Subang dulu ya. Banyak.
teh orang Sunda. Bahasa Sunda sareng tadi dia orang Sunda gitu. Jadi final cager, bager, pinter, tur, singa. Amin. Tak dikatakan nugraha teh. Cager alhamdulillah murang kalinya cager. Guru-gurunya juga Sarehat. Gitu. Cager murang kalinya jauh dina penyakit. Kaduana bager jadi gaduh tadi perilaku ala mulia bager bager insyaallah. Gaduh lagi lagi. Moal tadi tak kumari di aya tadi teh alumni SDN Kertanugraha nya alumni nya tulisnya alumni Kertanugraha asli alumni Kertanugraha. Jadi tahu ketika dia kena hukuman seperti apa. Jadi sebetulnya apa yang disampaikan oleh Bu Ani itu berkesinambungan. Nyambung karena tadi cager bager, pinter terus singer. Jadi setelah bager, anak-anak itu harus pinter. Pinternya bukan pinter ilmu saja. Gitu. Pinter mengamalkan tadi cager bagernya. Terakhir tur singer teh fleksibel. Singer gesit, Cekatan, segala bisa, terampil, multi talenta. ya, bisa, apa itu deh kamu pulang, ya, kami nama Wai, temen saya di mana moto SDN Kertanugraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari senior Kertanugraha juga sudah menyampaikan motonya. Kita tutup acara ini dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Di sini beberapa contoh budaya positif yang diterapkan di SDN Kertanugraha, di antaranya melaksanakan kegiatan upacara bendera setiap hari Senin, menerapkan keyakinan kelas, dan menciptakan budaya 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Sekian